Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elina Dewi Lestari dari kelas 11 IPA 4 akan mempresentasikan tentang Sultan Syahrir. Adapun yang akan saya bahas, yang pertama ada biografi, yang kedua orang tua, yang ketiga riwayat pendidikan, dan yang terakhir peranan di masa penjajahan. Yang pertama ada biografi. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 dan wafat pada 19 April 1966. Ia adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Kapres nomor 76 tahun 1966. Sultan Syahrir dikenal dengan julukan si Kancil dan juga The Smiling Diplomat. Beliau dikenal sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia ketika Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945. Berkat jasa-jasanya pula, pemerintahan Indonesia memberikan tanda kepada Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah proses berdirinya Republik Indonesia. Sultan Syahrir dikenal sebagai seorang pemikir dan juga perintis berdirinya Republik Indonesia. Ayahnya bernama Muhammad Rasad gelar Maharaja, Sultan bin Sultan Leman gelar Sultan Palindih, dan ibunya bernama Siti Putri Rabiah yang berasal dari Koto Gadang Agam, Sumatera Barat. Orang tua Sultan Syahrir merupakan orang yang terpandang di Sumatera. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan juga kepala jaksa atau landrat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Riwayat pendidikan. Karena lahir di keluarga yang kondisi ekonominya berkecukupan, Sultan Syahrir masuk di sekolah terbaik pada zaman kolonial Belanda ketika itu. Ia memulai pendidikan di ILS atau setingkat sekolah dasar. Dalam biografi, Sultan Syahrir dikenal bahwa setelah menyelesaikan pendidikan di ILS, ia kemudian masuk di Mulo, yang bersetingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini ia kemudian banyak membaca buku-buku asing terbitan Eropa dan juga karya-karya sastra dari luar. Tamat dari Mulo pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di IMS, yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Di IMS, ia menjadi siswa terbaik di sana. Ia banyak menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku terbitan Eropa dan juga mengikuti klub kesenian di sekolahnya. Ia juga aktif dalam klub debat di IMS. Selain itu, ia juga mendirikan sekolah bernama Cahaya Universitas Rakyat yang ditunjukkan untuk anak-anak buta huruf dan dari keluarga yang kurang mampu. Pengalamannya dalam berorganisasi di sekolah membawanya terjun ke dalam dunia politik ketika itu. Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya Jong Indonesia atau Himpunan Pemuda Nasionalis pada tanggal 20 Februari 1927. Peranan dalam kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan peristiwa bersejarah yang akan selalu dikenang karena menjadi momen proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dapat diraih setelah rakyat Indonesia beserta para tokoh memperjuangkannya dengan berbagai cara. Salah satu tokoh yang berpengaruh membuat proklamasi kemerdekaan dapat terlaksana adalah Sultan Syahrir. Mengetahui kabar kekalahan Jepang, pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Orang yang pertama kali mendengar atau mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II ialah Sultan Syahrir. Berita kekalahan Jepang ini awalnya berusaha ditutupi, tetapi berhasil terdengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio yang saat itu dilarang. Selama Perang Dunia II, Sultan Syahrir terus mengikuti perkembangannya dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Begitu mengetahuinya, Sultan Syahrir segera menghubungi Chairil Anwar dan menyebarluaskan berita tersebut kepada para pemuda pro-kemerdekaan. Sultan Syahrir juga langsung menginfokan kabar tersebut kepada Muhammad Hatta. Akan tetapi, reaksi yang ia dapatkan tidak seperti yang ia harapkan. Hatta sempat tidak mempercayai berita tersebut dan memilih untuk menunggu kepastian bahwa Jepang memang betul-betul kalah. Merasa kecewa, Sultan Syahrir memilih pola pergerakan yang non-kooperatif dan menggunakan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Menculik Soekarno-Hatta.
Sultan Syahrir dan para golongan muda lainnya mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno-Hatta tidak memenuhi pemerintahan para golongan muda karena mereka ingin proklamasi dilaksanakan melalui PPKI, Organisasi Kemerdekaan Bentukan Jepang. Alhasil, untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang, Sultan Syahrir berinisiatif untuk mengasingkan mereka ke Rengas Dengklok. Selama di perasingan, Soekarno-Hatta terus dibujuk agar bersedia melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Sultan Syahrir. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.